Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. Jika bahasa mereka kuat dan mereka percaya diri, tidak perlulah takut akan tergerus. Tindakan melarang justru memberikan kesan bahwa mereka itu kurang percaya diri. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Lagi ramai nih di media sosial. Setelah seorang konten kreator Malaysia mengajak masyarakat untuk memboikot film-film Indonesia, alasannya cukup menarik perhatian. Menurut dia, terlalu banyak anak-anak dan remaja Malaysia yang mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari karena sering menonton film, sinetron, dan konten dari Indonesia. Ia khawatir penggunaan bahasa Indonesia yang semakin populer bisa membuat bahasa Melayu semakin tersisih di kalangan generasi muda Malaysia. Pernyataan ini pun langsung memancing reaksi dari netizen Indonesia. Banyak netizen Indonesia yang menilai usulan boikot tersebut justru kontradiktif. Pasalnya, selama ini tidak sedikit warganet Malaysia yang sering membanggakan kualitas pendidikan dan tingkat kecerdasan masyarakat mereka. Namun ketika anak-anak dan remaja memilih menonton konten berbahasa Indonesia, justru muncul kekhawatiran berlebihan, seolah-olah bahasa Melayu akan kalah bersaing. Menurut netizen Indonesia, jika memang sebuah bahasa kuat dan dicintai masyarakatnya, maka tidak perlu takut bersaing dengan bahasa lain. Apalagi di era digital seperti sekarang. Anak muda memang terbiasa menyerap berbagai bahasa dari film, musik, game, hingga media sosial. Ada juga yang menilai fenomena ini justru menunjukkan bahwa industri hiburan Indonesia memiliki daya tarik yang besar di kawasan Asia Tenggara. Banyak film, serial, lagu, dan konten kreator Indonesia yang berhasil menarik perhatian penonton lintas negara, termasuk Malaysia. Netizen Indonesia juga mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia sendiri sejak lama mengonsumsi film Hollywood, drama Korea, anime Jepang, hingga konten dari berbagai negara. Namun hal itu tidak membuat bahasa Indonesia hilang dari kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Semoga semuanya sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Baru-baru ini kita melihat fenomena yang cukup mengherankan di Malaysia. Banyak pihak termasuk para influencer dan orang tua yang tampak gelisah dan mengajak untuk memboikot penggunaan bahasa Indonesia. Mereka meminta agar perangkat diatur kembali ke bahasa Melayu dan membatasi paparan bahasa kita. Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. So, anda kena ubah algoritma tu balik. Yang pertama, tukar setting location dan language. Tekan ikon profil ni, pilih settings, pilih general, tukar location kepada Malaysia dan tukar language kepada Malay. Lepas tukar, tutup dan buka balik YouTube, algoritma akan start sesuaikan cadangan konten dalam tempoh beberapa hari. Yang kedua, guna fungsi Don't Recommend Channel. Bila video atau shorts Indonesia muncul, tekan 3 titik ni, klik Don't Recommend Channel. Ulang step ni untuk setiap konten yang anda jumpa. Kalau masih jumpa, elakkan marah atau larang anak berlebihan. Guide anak untuk faham perbezaan penggunaan perkataan untuk kedua-dua bahasa. Sambil tonton, sambil belajar. Ketiga, gantikan screen time dengan aktiviti lain. Boleh cuba ajak anak main Lego, melukis dan berwarna, baca buku cerita bahasa Melayu, tolong masak dengan family, bermain dekat luar rumah dan buat aktiviti pendidikan yang interaktif. Parents kalau sana, ada tips lain tak yang boleh bantu kurangkan masalah ni? Padahal jika kita melihat negara tetangga lain seperti Brunei atau Singapura, mereka justru bersikap sangat wajar dan terbuka. Bahkan bangsa-bangsa lain di dunia pun banyak yang tertarik dan senang mempelajari bahasa Indonesia. Lantas, kenapa justru Malaysia yang tampak sibuk dan panik sendiri? Mari kita bahas. Mari kita lihat perbedaannya. Brunei dan Singapura. Pola pikir yang dewasa. Di Brunei, bahasa Melayu memiliki kedudukan yang sangat kuat dan terhormat sebagai bahasa istana. Mereka sangat percaya diri dengan identitas mereka, sehingga pengaruh bahasa lain tidak dianggap sebagai ancaman. Di Singapura, masyarakatnya banyak terbiasa hidup dalam keragaman bahasa. Bagi mereka bahasa adalah alat komunikasi dan jembatan pemersatu, bukan alat perpecahan atau permusuhan. Mereka paham bahwa menjadi masyarakat yang terbuka justru membuat negara mereka maju. Pesan penting dari saya, cintai bahasa ibu tapi jangan benci yang lain. Sebenarnya mencintai dan memprioritaskan bahasa ibu itu sendiri adalah hal yang wajib dan sangat benar. Generasi muda memang harus dididik untuk menguasai, menghormati, dan mengutamakan bahasa nasional mereka masing-masing. Ya, namun caranya seharusnya adalah dengan mengedukasi dan membangun rasa percaya diri, bukan dengan cara memboikot, melarang, atau membenci bahasa lain. Jika bahasa mereka kuat dan mereka percaya diri, tidak perlulah takut akan tergerus. Tindakan melarang justru memberikan kesan bahwa mereka itu kurang percaya diri dan merasa kalah bersaing. Beda dengan kita, lihatlah kita orang Indonesia, kita sangat mencintai bahasa Indonesia, itu adalah harga mati.
Tapi kita juga orangnya terbuka, kita ingin belajar, kita ingin maju. Banyak dari kita yang menggunakan bahasa Inggris di gadget atau pekerjaan, bukan karena mengabaikan bahasa sendiri, tapi karena kita ingin menambah wawasan dan kemampuan. Bagi kita menjadi multilingual atau bisa banyak bahasa itu justru sebuah kebanggaan, bukan pengkhianatan. Sebenarnya sangat disayangkan jika persaudaraan kita justru dihambat oleh hal-hal seperti ini. Mencintai budaya sendiri itu indah, tapi tidak perlu juga sampai menutup diri atau memusuhi orang lain. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama maju dengan cara yang lebih bijak dan saling menghargai. Mencintai bahasa ibu itu benar, tapi tidak perlu membenci bahasa lain. Mengapa Brunei dan Singapura bisa bersikap lebih dewasa, sementara kalian Malaysia justru sibuk memboikot ini dan itu? Konyol kan? Betul nggak? Oke, kiranya cukup dari sini dulu konten saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih, salam hangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Betul banget. Selagi kita bisa memposisikan bahasa asing cuma sebagai second language atau bahasa kedua yang nggak bakal ada masalah apa-apa. Logikanya emang nggak masuk akal banget gitu loh, mau boikot-boikotan segala. Jujur aja deh, sebenarnya kesannya itu kayak iri doang nggak sih? Iri karena lihat bahasa Indonesia sekarang berkembang pesat, makin banyak yang pakai dan pengaruhnya makin kuat di dunia internasional. Makanya jadi takut dan merasa terancam. Padahal kan mereka sendiri udah punya bahasa Melayu yang resmi. Itu mah bukan soal bahasa, tapi soal mentalitas aja. Bukan nyalahin, tapi memang faktanya tindakan mau memboikot bahasa Indonesia atau bahasa negara lain itu emang gak logis dan gak masuk akal banget gitu loh. Kayak orang gila aja. Buat apa coba? Kan mereka sendiri udah punya bahasa Melayu yang jelas-jelas jadi bahasa resmi dan nasional mereka. Kalau dasarnya kuat dan paham, masa harus takut ketukar sama bahasa tetangga? Bukti nyatanya lihat seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan lain-lain. Mereka pakai bahasa sendiri. Tapi mereka maju dan gak perlu boikot bahasa orang lain. Betul atau enggak? Jadi emang tindakan boikot itu cuma buang-buang energi dan kelihatan kayak kurang percaya diri doang sama identitas sendiri. Gitu loh yang saya maksud. Loh, tapi logikanya kok agak kurang masuk akal dan kesannya ngeles banget deh. Kenapa Inggris dibolehin karena bahasa dunia, tapi bahasa Indonesia dilarang cuma karena alasannya takut terpengaruh? Hah? Coba dipikir lagi deh, kalau alasannya karena takut anak-anak salah pakai kata di ujian, itu justru membuktikan kalau masalahnya bukan ada di bahasanya, tapi ada di kemampuan individu orangnya sendiri. Itu semua kembali ke manusianya, apakah dia paham dan bisa membedakan mana yang benar atau tidak. Di Indonesia ini buktinya. Kita punya ribuan bahasa daerah, bahasa ibu yang berbeda-beda, logat dan kosakata yang jauh lebih banyak dan jauh bedanya daripada cuma beda dikit sama bahasa Melayu. Tapi nyatanya, kita tetap bisa kok memformalkan bahasa Indonesia dengan baik, rapi, dan benar tanpa ketukar-tukar sama bahasa daerah kita. Itu bukti nyata kalau pengaruh atau enggaknya itu semua tergantung kedisiplinan dan pemahaman masing-masing orang. Ya, jangan sampai karena kalian itu sering bilang IQ orang Indonesia rendah atau apa, tapi nyatanya kalian sendiri malah takut banget anaknya nonton konten kita, takut bahasanya kecampur. Aduh, ya Allah ya Robbi. Kalau emang pinter dan paham, seberapa banyak pun bahasa lain yang didengar, woi, tetap bakal tahu mana yang harus dipakai di ujian dan mana yang cuma percakapan biasa. Alah, ngomongnya sok keras banget. Coba deh lu tuh buka sejarah, ya. Bahasa Melayu itu kan juga bagian dari kekayaan budaya di Indonesia, ya. Di Riau, Jambi, Palembang, Pontianak, dan banyak daerah lain di negara kami. Kami juga pakai bahasa Melayu itu sebagai bahasa ibu dan bahasa daerah. Jadi jangan klaim sendirian dong, seolah-olah itu punya lu sendiri. Kalian itu tukang klaim ya. Cuma bedanya di Indonesia kami itu mempersatukan ratusan bahasa jadi satu bahasa nasional yang namanya bahasa Indonesia. Ya, kami kembangkan, kami perkaya sampai sekarang jadi bahasa yang lebih populer, lebih dimengerti, dan lebih disukai di seluruh dunia. Ya termasuk di kalangan anak muda di negara lu sendiri kan? Munafik kalau kamu nggak mau menerima itu. Nah, terus pertanyaannya, kalau memang itu bahasa kalian, ya sudah, cintai bahasa kalian, banggalah pakai bahasa kalian. Tapi kenapa harus memojokkan dan memusuhi bahasa lain? Halo? Apa salahnya bahasa Indonesia? Hah? Apakah bahasa Indonesia itu memberikan dampak atau pengaruh yang buruk? Hah? Kan enggak toh? Bahasa itu kan alat komunikasi. Alat menyambung silaturahmi, bukan alat perang atau alat memecah belah. Gitu nyet. Kalau emang kuat dan bangga, ngapain takut terpengaruh gitu loh. Ngapain harus larang-larang. Itu justru kelihatan banget kalau kalian itu nggak percaya diri sama kekuatan bahasa sendiri. Contoh itu Brunei sama Singapura. Ya, santai aja dol. Dunia ini luas, jangan sempit pikirannya. Ya.
Perasan tak, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia termasuk orang Melayu tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan betul. Termasuklah sebahagian ahli politik kita. Tengok saja dalam Dewan Rakyat. Nanti dulu. Kemudian, tengok pula segelintir pempengaruh kita sama ada di TikTok ataupun Instagram yang cuba buat isi kandungan dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu dia teruk sangat. Tata bahasa dia pun teruk. Ada tak yang menegur? Ada tak mereka yang cakap berterabur ni rasa malu? Langsung tak ada kan? Tapi, cuba kalau ada yang tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan betul. Mesti kena hantam kau-kau punya, betul tak? Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang tak ada nilai. Sebab orang tak kisah langsung sama ada kau boleh bercakap dengan betul ataupun tidak. Kita, dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Tapi yang sedihnya sekarang orang Melayu ni dalam keadaan bahasa Melayu pun tak pandai, bahasa Inggeris pun tak pandai. Itu yang menyedihkan saya. Kalau saya rasa mesti menguasai satu bahasa. Tapi kalau dia menguasai bahasa Inggeris sahaja, saya sedihlah. Kuasailah bahasa ibunda dulu. Tapi tak ada. Kita rasa kepada bahasa ibunda tu dah belum ada lagi. Malaysia ni negara yang pelik. Yang satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Setuju. Contohnya bahasa. Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik tapi kita segan dan malu nak menggunakan. Itu pelik yang pertama tu, Pak Nel dan kawan-kawan sekalian. Yang kedua, peliknya yang kedua ialah seperti yang telah disebutkan tadi, dinyatakan tadi, kita percaya barang orang lain lebih baik daripada barang kita sendiri. Jadi kita lebih percaya barang orang daripada barang sendiri. Jadi seperti kata yang kita bincang tadi, kita pakai bahasa Inggeris, kita rasa lebih baik, lebih hebat dan Perdebatan pun terus berlangsung di berbagai platform media sosial. Sebagian mendukung upaya menjaga bahasa nasional, sementara yang lain menilai solusi boikot bukanlah jawaban yang tepat di era keterbukaan informasi saat ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kekhawatiran tersebut memang wajar untuk menjaga identitas bahasa? Atau justru menunjukkan ketakutan bahwa bahasa Melayu mulai kalah populer dibandingkan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk update berita viral lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.